Imam Syafi'i kan itu. Kita ini Imam Syafi'i kan enggak harus pakai enggak apa-apa. punggung Enggak apa-apa, ini enggak tinggal masalah. madzhabnya Enggak masalah. Oh, Mana jadi manut madzhab sapa wis monggo. enggak aku mau. Awak dhewe Indonesia Syafi'i ya. Awak dhewe Lah Indonesia. justru malah Syafi'i sing entuk ya. Ora apa-apa. Kenapa ngaji kitabnya dulu pas sing dientukno epek-epek karo kuwi ya? Padahal kan kita kan nanggapnya Imam Syafi'i dan ngajinya juga maksudnya jenengan NU. mungkin gurunya jenengan bukan madzhab Syafi'i Syafi'i kitab-kitabnya mesti Syafi'i Malah NU ya Syafi'i. ngomong Tapi ya, kok kenapa ngambilnya? Kita belajar SD, SMP, SMA rata-rata dari Syafi'i. rata-rata kan bisa jadi toh Nah, orang itu belajar bisa. madzhab Tapi kok lain. mungkin hanya Mungkin telapak yang tangan dan kajian mungkin dan orang. muka. Yang kajian ini malah orang mungkin orang Syafi'i kadang. Tapi dia kadang nggak ngomong iki Syafi'i gitu. Nah, di bener Ya, jelas ya, kan Ya ngomong. guru nerangnya gitu tapi Cuma nggak ngomong ya. Cuma saya elongku pak telapak tangan dan muka. Makanya tapi aslinya nggak apa-apa ya itu. Enggak apa-apa. Itu makanya berarti inti kemudian di atasnya. Jadi aku amannya segini. Tapi tetap dikunjuli ya. Karena ini ketarik ini. Oh bahaya. Rawat Aku kok. tidak kunjung. Nah, enggak pakai ini. Aku nek juga itu kan pernah nutup kan. Ini sholat jilbab itu kan kayaknya otomatis ini toh aman ya. Insya Allah aman. Ini malah bagus. Ini gimana? Gua Jadi apa dikasih? Banyak ini. Banyak toko-toko. Mungkin yang guru nenek. Ada toko ini yang apa? Toko mana? Karena suruh. Iya. Konco punya Pak Bulan. Dari sini ya iri jalan. Ini loh. Nanti Pak Andu. Kosong Pak. Apa masuk sini? Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga hari ini kita Allah masih memberi kita kenikmatan berupa kenikmatan iman Islam sehat, sehingga kita bisa bermuasabah kembali untuk melalui ini insyaallah. Salawat salam kita kepada Nabi kita, semoga kita selalu berada di dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang telah di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin, terakhir hadis ke 421 ya. Sekarang kita masuk ke 422. Bismillah, kita baca wa anhu juga wa anhu, dan darinya juga dari Abu Hurairah. Ini beberapa hadis riwayatnya sama Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, walladzi, dan dengan, demi ya, demi zat yang nafsi jiwaku biyadihi, di tangannya, laulam tudnibu, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, maka la dhahaba, akan menghilangkan sinten Allahu Allah bikum, dengan kalian, maksudnya akan menghilangkan, menghancurkan, mengganti itu. Waja'a biqaumin, wala ja'a, dan la sungguh, ja'a sungguh akan datang, biqaumin, ya berarti Allah akan mendatangkan, biqaumin, dengan suatu kaum, yuznibuna,
yang mereka itu berbuat dosa. Fayastaghfirunallaha ta'ala, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Ta'ala, wa yaghfiru lahum, dan Allah mengampuni mereka. Rawahu Muslim. Baik. Dari hadis ini Rasulullah SAW berqasam, bersumpah, sungguh kalaulah kita tidak berbuat dosa, maksudnya terus bukan berarti kita harus berbuat dosa. Ini, kalau kalian nggak berbuat dosa, Allah akan ganti dengan kaum yang mereka akan berbuat dosa dan minta ampun kepada Allah. Bukan berarti terus dari hadis ini kita diasung, ayo kita berbuat dosa, enggak. Tapi menunjukkan luasnya rahmat Allah. Allah dan Allah itu senang sekali untuk dimintai. Ya. Allah senang untuk dimintai. Maka kalaulah kita ini nggak berbuat dosa, kalau nggak berbuat dosa otomatis nggak minta ampun. Ya, maksudnya gitu. Mendatangkan kaum yang berbuat dosa. Okay. Kalau orang nggak minta ampun, ya ini Allah nggak suka. Allah nggak suka dengan orang-orang seperti ini. Maka Allah sangat senang sekali ketika Allah itu dimintai sesuatu. Atau misalkan kita sering yang sering kita dengarkan seperti Isra Mi'raj itu, Rasul mendapatkan perintah 50 kali sholat dalam satu hari. Yang awalnya kan kita itu memang 50 kali sholat awalnya perintahnya. Rasul bukan orang yang tipenya itu bantah gitu ya. 50 ya udah manut awalnya gitu. Ketemu kan setelah itu kan turun ketemu Nabi Ibrahim dulu kan di langit ke-7. Baru ketemu langit ke-6 sama ketemu Nabi Musa. Baru Nabi Musa tanya, ya, wahai Nabi Muhammad, kamu diperintahkan Allah apa? Disuruh 50 kali sholat dalam sehari. Kepo itu. Bukan kepo. Tapi kayak menyangan ya. Oke. Nabi Musa nyuruh menyangan. Oke. Tapi kepo ini untuk kebaikan bukan apa-apa ini. Ini keponya kan tanya 50 kali sholat. Terus Nabi Musa mengatakan minta diskon, minta keringanan sama Allah. Umatku saja yang lebih hebat lah, kekuatannya lebih ya, fisiknya juga lebih oke itu aja. Kata Nabi Musa tidak mampu, apalagi umatmu yang cuwilik gitu. Umatmu yang kecil-kecil apalagi nggak mungkin mampu itu. Minta diskon. Menunjukkan nih kaum-kaum terdahulu itu badannya gede-gede gitu. Oke. Badannya gede-gede. Ya. Nah, berarti Nabi Musa bisa tahu ya, bisa lihat, tahu bahwa umatnya Nabi Muhammad yang sekarang, padahal beliau kan sudah Cilik-cilik. beliau kan sudah wafat. Oke. Wallah alam, apakah Ya. kalau tahunya pasti tahu. Dan itu pun sebagian riwayat yang masyhur kan Nabi Muhammad SAW itu kan mengimami para nabi itu sebelum naik ke langit Oh Di iya. Masjidil Aqsa. di Masjid Al-Aqsa itu. Jadi kan Nabi Muhammad mengimami para nabi itu sebelum naik. Walaupun ada yang mengatakan setelah naik dari langit baru ngimami, enggak, tapi yang paling masyhur itu justru Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Di Masjidil Aqsa itu para nabi turun ngimami para nabi baru naik ke langit. Nah, dari situ apakah dari situ ataupun dari yang lain saya tidak tahu, yang jelas pasti Nabi Musa itu ngerti umatnya Nabi Muhammad itu seperti apa. Ataupun bisa dilihat dari Nabi Muhammad sendiri. Iya. Tinggi. Nabi Muhammad kan Segitu. ya segitulah ya, berarti kan padahal Nabi Muhammad termasuk ya nggak gede banget, ya nggak cilik banget, ya nggak sedengan lah gitu. Kalau fisiknya kan dilihat di berbagai hadis itu kan sedengan, nggak gede banget, nggak kecil banget. Bandingkan orang Indonesia mungkin ya. Oh Dia enggak, gede. Indonesia jadi unek. lah apalagi orang Indonesia gitu. Kita aja lihat orang Arab Paling yang gede-gede gitu. Gue ukurannya orang Arab loh. Enggak. Lah apalagi orang Indonesia. Biasanya orang Arab. Enggak. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang wis pokoknya diperintahkan apa ya, pokoknya diterima, dilaksanakan gitu aja. Nabi Ibrahim pun juga ketemu Nabi Ibrahim juga enggak protes lah katanya ini. Tapi ketika Nabi Musa, ya orang Nabi Musa kan ngerti sendiri. Iya. Enggak. Ngeyel dan lain-lain. Tapi enggaknya untuk kebaikan. Iya. Iya. Tapi Jadi- disukai Allah maksudnya Iya, ngeyelnya. disukai Allah. Bahkan kita tahu Nabi yang
langsung bisa berbicara, yang langsung diizinkan berbicara dengan Allah kan nggih Nabi Musa. Itu juga lawan yang kan? yang ingin tahu wujudnya Allah itu Iya. juga ya Nabi. Itu Ya, juga pengen- ngeyel. Malah mulo. Nah, iya. Karena umatnya ngeyel ya. Nggih. Dan Nabi Musa Betul. juga itu. Berarti Iya. Nggih, Bani Nabi Israil. juga kali ngaten. Nggih. Rada ngeyel ya. Betul. Umatnya Nabi Musa ya ngeyel-ngeyel kabeh. Bani Israil kan ya wis ngono kuwi. Sesuai kaumnya. Nggih. Sesuai kaum. Sesuai. Nggih, tapi Nabi Musa tanya seperti itu karena bentuk kasih sayang malah justru. Ya ngerti, oh, umatmu itu kecil-kecil, nggak mungkin kuat, umat baca nggak kuat. Minta keringan sama Allah, bentuk kasih sayang. Berarti kan Nabi Muhammad itu juga belajar kasih sayang itu dari Nabi Musa. Walaupun keras, walaupun seperti itu, tetap Nabi Musa itu Malah orang peduli. yang penyayang. Peduli. Peduli orang itu. Naik lagi, minta keringanan, dikasih keringanan 5, jadi 45. Terus lagi ketemu Nabi Musa minta lagi. Sampai sungkan wis Iya. Sampai 5 masih lima. mau dinyang ya. Ini 5. Terus turun lagi 40, turun lagi 35 sampai tinggal 5. mentok. 5 pun Nabi Musa masih suruh naik lagi, minta lagi. Kurang Jangan pakai wah. pakai wah. Sebagai Rasulullah pakai wah. engkau yang 5 dijikok 5 Terus dari siji. Setina sepisan. Oke. Nah, minta keringanan lagi. Ya, akhirnya pun ini bentuk juga Allah itu senang dimintai seperti ini. Jadi minta keringanan dikasih, minta keringanan lagi dikasih. Kan berarti kan sampai 9 kali nih Bu. Dari 50 ke 5 itu kan 9 kali. Ya, terus. Tapi sing nganjurke Musa terus ya. Tak- Lain-lainnya enggak. Tapi Nabi Muhammad ketika ketemu sama para nabi yang lain itu tetap mengambil ibrah, jadi ngambil kebaikan-kebaikan. Setiap nabi kan punya apa nggih? Kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Iya. Ini Nabi Adam, langit pertama, langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Idris kemudian Nabi Harun. Apa Nabi itu Musa. sesuai kemuliaannya gitu ya Ustaz? Nggih, bisa jadi. Langit-langit itu. Betul. Wallah alam, yang Bertemu jelas secara roh atau jasad juga ya Ustaz? kalau jasad yang jelas Nabi Idris itu jelas karena Nabi Idris itu disebutkan memang dia kan Nabi Idris itu kan orang yang sangat berilmu. Ilmu itu luar biasa. Saking berilmunya pengen ngerti ilmu langit. Nah, gitu. Ketika ingin ngerti ilmu langit, dia mohon kepada Allah agar dinaikkan ke langit. Wah, Udah apa mulai. Orang mulai sebenarnya ditinggal. Ceritanya sebenarnya ditinggal. Terus pengen. Nggih. Akhirnya dinaikkan ke langit Sebenarnya keempat. ditinggal. Nggih. Di surga ditinggal. Naik ke langit keempat itu walau alam ini memang perbedaan riwayat nih. Sebagian mengatakan tidak diwafatkan, sebagian diwafatkan sebentar terus hidupkan kembali. Ada perbedaan riwayat seperti itu. Tapi yang jelas memang Nabi Idris itu diangkat ke langit keempat langsung. Jadi jasadnya pasti di sana. bisa juga. Nabi Isa, Nabi Isa nanti akan turun ke bumi lagi nih. Apa benar Ustadz, saya baca buku itu Nabi Idris katanya menjahit pakaian untuk penghuni surga. Sekarang nih, Sekarang ini, walau alam nih. pernah baca gitu loh. Oh, Oh iya. iya, dia kan juga bisa ketinggalan jahit. itu yang sandalnya ketinggalan. Kisahnya kan yang sandalnya ditinggal di surga sengaja itu kan. Kala disuruh balik ke dunia, alasannya sandalnya ketinggalan terus masuk lagi dinteni malaikat ora metu-metu. Itu sandalnya Nabi Idris. Ya. Oh gitu. Katanya sengaja ditinggal di surga gitu. Biar bisa balik ngambil gitu katanya. Oh gitu. Walau alam. Itu cerita Israiliyat ya Ustaz. Iya gitu. Belum tentu. Belum, saya juga nggak tahu. Mungkin dari kita. Cuman nanti coba tak cari-cari, mungkin saya yang belum berilmu, belum tahu ya saya. Nanti coba tak cari. Pernah dengar tapi kesokehannya walau alam. Nggih, Nabi Idris. Nabi Idris saya carikan. Tapi kalau masalah Israiliyat ada hadis Nabi SAW. Israiliyat itu la tukadzibuhu wala tusaddiquhu. Jangan sepenuhnya kalian itu Percaya. mendustainya, ya percaya, dan jangan sepenuhnya untuk mendustainya gitu ya. Nggih. Ojo sepenuhnya percaya tapi ya ojo sepenuhnya terus Enggak percaya. mengingkarinya, nggak percaya. Jadi yo maksudnya kalau ada kebaikan ya kita ambil gitu aja. Artinya cerita-cerita misalkan ada ibrahnya, ada kebaikannya diambil gitu aja. Ini gua ada hadisnya kalau ini. Ustaz, ini tadi waladhi nafsi biyadihi. Ini Iya. kan kita berarti sudah tahu bahwa itu yang dimaksud adalah
zat Allah gitu Nggih. ya. Nggih. Terus dipun Yang apa, jiwaku berada di tangan, maksudnya Allah. Allah. Nggih. Karena kan waladhi dan demi zat yang jiwaku di tangannya. Jiwa kita niku di tangan Oh, iya. sinten? Ya Allah nggih. Enggak mungkin kan jiwaku di tangan siapa berhala atau apa, enggak Iya. mungkin. Satu-satunya yang mungkin Allah. adalah Allah. Maka maksud dari waladhi nafsi biyadihi adalah wallahi demi Allah. Ya terus Nek ora nek gara gawe dosa ora diganti kaum sing bikin dosa. Tapi awake dhewe rasa kalau dosa kabeh. yang penting meminta maaf gitu. Nggih. Tujuan Istighfar. minta ampun. Karena Allah Nggih. suka itu. Nggih. Allah Dan yang senang. kita manusia kan pasti berbuat dosa. Kan? Iya. Nggih. Ini ki misalkan nih, Misalkan. kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iya. kalaulah kalian itu tidak pernah berbuat dosa, Allah mesti akan ganti dengan kaum yang berbuat dosa kemudian minta ampun kepada Allah. Jadi seperti drama gitu ya, dibikin gitu ya. Dan ini bentuk juga rahmat Allah sangat luas sekali. Artinya tadi Allah lebih cinta kepada orang-orang yang bertaubat daripada orang-orang yang merasa dirinya itu suci, merasa dirinya itu baik. Ya, ada hadis yang di awal-awal itu kan Allah itu sampai tertawa ketika ada seseorang yang kehilangan ontanya bedal ya, di padang pasir, nggak pergi bawa makanannya juga, dia nggak bawa apa-apa, seakan-akan harus putus asa. Tiba-tiba ketika melek itu di depannya sudah ada ontanya itu. Contohnya sambil senyum. Oke. Akhirnya dia mengatakan, Oh, balik. boleh. Balik. Nggih. Kamu Napa aku niku? Tuhanmu, Hambaku. kamu hambaku, aku Nggih. Tuhanmu. Nggih. Nggih. Itu karena kalimat itu Allah tersenyumnya itu. Nggih, niku ini kan bentuk orang itu saking gembiranya ngantek keliru ngomong. Nggih. Nah, Allah itu lebih senang lagi kalau ada orang itu ketika bertaubat. Ya, bertaubat. Itu aja orang seperti itu kan senang banget. Allah lebih senang lagi kalau ada orang itu bertobat kepada Allah. Itu bahagianya luar biasa. Senangnya luar biasa. Oke. Baik. Oke, hadis ke 422. Lanjut ini. Nggih. 423 niki hampir sama juga. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaidin. Dan dari Abu Ayyub sinten Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tudnibu, kalaulah tidak annakum, bahwasanya kalian itu tudnibun, berbuat dosa. Maksudnya ini, kalaulah kalian itu tidak berbuat dosa, la khalaqallahu, la sungguh khalaqa, menciptakan, sinten Allahu Allah, menciptakan khalqan, makhluk, yudnibuna, yang mereka akan berbuat dosa, wa yastaghfiruna, dan kemudian mereka akan minta ampun kepada Allah, wa yaghfiru lahum, dan Allah akan mengampuni mereka. Ini hadis yang sama, ya cuman beda jalurnya, jalur periwayatannya dan sedikit perbedaan matan. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Ya. Lanjut saja nih, langsung ke 424. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala berkata Abu Hurairah, kunna adalah kami, qu'udan, duduk ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakrin wa Umaru radhiyallahu anhuma, bersama kami ada Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridai dari keduanya, fi nafarin, di satu kelompok. Berarti ini memang
sering sekali ada hadis Rasul niku ya kemana-mana atau sering duduk di majelis bersama sahabat, ya, bersama sahabat. Di sini ada Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, ya. Dan sangat sering ini Rasul bersama Abu Bakar, sering juga dengan pembantunya seperti Sinten, Anas bin Malik atau Abu Hurairah ini. Abu Hurairah itu disebutkan orang yang masuk Islamnya terakhir, tapi riwayatannya kan paling banyak. Sebagian mengatakan masuk Islam ketemu Nabi itu di sekitar tahun ke-7 Hijriah. Sekitar tahun 7 Hijriah. Jadi setelah Fathu Makkah jauh setelah Fathu Makkah ya. Setelah Fathu Makkah. Sekitar kurang lebih Fathu Makkah nih kok. Fathu Makkah 7 Hijriah. 7 Hijriah. Kurang lebih di Fathu Makkah. Walau setelah atau tidaknya, yang ini ada periwayatannya yang mengatakan, ada yang mengatakan Abu Hurairah itu ya baru masuk Islam ketemu Nabi itu di tahun ke-7 kenabian. Ke-7 kenabian, ke-7 Hijriah. Artinya kan ini sangat singkat sekali. Tapi justru riwayatnya paling banyak. Di antara semua sahabat yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu di lebih dari 5.000 hadis riwayatnya. Masuk ahli sufah itu ya. Termasuk Al-Sifah yang tinggal di Masjid Nabawi itu Abu Hurairah itu. Masuknya. Disebutkan kenapa Abu Hurairah bisa sampai sebanyak itu riwayat hadisnya. Pertama, Abu Hurairah itu selalu mendampingi Rasul kemana-mana. Jadi Rasul ini disebutkan Rasul mau keluar dari rumah itu Abu Hurairah sudah siap di depan rumah Nabi itu. Keluar kemana bersama Nabi terus ini. Pulang sampai misalkan malam atau jam berapa, kalau misalkan udah masuk ya sudah, nah baru ditinggal. Baru masuk ke rumahnya Nabi, baru Abu Hurairah itu balik. Pendereke carane. Nggih. Ke masjid, keluarga nih. Nggih. Ya wajar kan ini setiap hari apa saja yang dia omongkan itu langsung, dan dia itu langsung mencatat dengan baik, menghafal dengan baik. Dan itu tidak sampai di situ. Ketika selesai di malam harinya disebutkan Abu Hurairah itu selalu memurojaah hadis-hadisnya yang diriwayatkan. Setiap malam ini, walaupun dah hafal tetap dimurojaah terus, sehingga periwayatannya paling banyak. Sampai mengalahkan riwayatnya Abu Bakar, mengalahkan riwayatnya Umar dan lain sebagainya. Rata-rata yang paling banyak itu kan yang muda-muda karena hafalannya masih kurang, seperti Anas bin Malik, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, kemudian Aisyah gitu ya. Masih muda-muda yang banyak ya. Kecil-kecil. Abu Hurairah itu enggak muda tapi riwayatnya banyak. Bareng terus. Bareng terus dan tadi ini kayak Berarti kuatnya, hafalannya kuat juga. Hafalannya kuat karena sering dimurojaah. Iya. Walaupun ya usia udah tua, kalau sering murojaah diulang-ulangi pasti hafal. Banyak orang sudah tua 60 tahun, 70 tahun baru mulai menghafalkan Al-Quran, hafal juga. Jangan minder ya dengan anak ya. Dewan? Jangan minder dengan anak kecil. Jangan minder dengan anak. Kadang-kadang aku itu. Padahal bisa. Padahal bisa sebenarnya. Nah, niki bersama Rasul terus nih, sering banget. Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah. Faqama Rasulullah, maka berdiri sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min baini adhurina, dari kami. Adhurina dari punggung kami, maksudnya adalah dari kami. Jadi pergi kemudian berdiri kemudian pergi ya, kemana gitu ya. Ini tidak awalnya tidak disebutkan. Fa'abta'a, maka abta'a berarti lambat. Alaina, atas kami, maksudnya lambat balik. Rasul pergi sebentar katanya, kok nggak balik-balik ya. Fakhashina, maka kami takut an yuqtata'a dunana. An yuqtata'a, makna an yuqtata'a di sini ini kan terpotong seakan-akan, maka dari kata qata'an ini maksudnya adalah khawatir Rasul itu entah ditangkap, ya, ditangkap musuh atau terkena musibah atau terkena nopo. Jadi kekhawatiran kalau Rasul itu ditangkap musuh atau kena musibah atau kena nopo, gitu. Maka niki
Abu Hurairah dan sahabat khawatir. Fafaza'na, maka kami khawatir, takut, faza'ah, takut. Fakumna, maka kami berdiri. Wa kuntu, dan adalah aku awwalaman faza'ah. Aku sinten Abu Hurairah maksudnya, orang yang pertama faza'ah, takut. Ya. Fakharajtu, maka aku pergi. Abtaghi, aku berharap ketemu dengan Rasulullah SAW. Jadi yang pertama kali takut, khawatir, dan segera bergerak itu sinten Abu Hurairah. Jadi para sahabat ini segera mencari Rasul. Ini kan berarti bukti cinta. Ya. Takut Rasul itu kenapa-napa. Ya, kalau takut kenapa-napa ini berarti bentuk cinta sahabat kepada Nabi. Ada tangginya apa tuh? Abadi berharap ketemu dengan Rasul. Ya, dan ini yang paling pertama adalah Abu Hurairah. Berarti bentuk Abu Hurairah itu sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali bergerak, yang cepat tanggapnya, dan orang yang paling semangat ini Abu Hurairah. Hatta sampai Ustaz Fafazina apa tuh? Faza'an itu takut. Oh, takut. Faza'an takut. Fafaza'na. Hatta, sehingga ata itu aku mendatangi Haiton, haid apa? Jidar tembok. Lil Ansor, miliknya Ansor. Ini maksudnya yang haid, jidar, tembok atau pagar gitu nggih. Dan di situ ada kebun miliknya orang Ansor gitu maksudnya. Ya. Jadi Abu Hurairah mendapati Rasul di kebun milik salah satu Ansor. Wadzakarul hadis bitulihi, kemudian menyebutkan hadis bitulihi dengan panjangnya. Jadi ini hadis tidak full, okay? Tidak full panjangnya, diambil yang intinya. Wadzakarul hadis bitulihi ila qaulihi, kemudian disebutkan sabdanya Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, idhab, pergilah. Faman lakita, idhab itu orang Mesir ya. Lu mau kono Mesir mboten niki. Jadi Rasul masih tidak Mesir. Pergilah, waman lakita, pergilah, dan siapapun yang lakita kamu temui, wara'a hadzal hafid, di belakang tembok ini atau pagar ini, yang dia itu yashhadu, dia bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah, mustaiqinan, yakin, biha, dengan kalimat itu, qalbuhu, hatinya yakin dengan kalimat itu, murni dari dalam hatinya gitu maksudnya. Fabasyirhu bil jannah, maka kasih kabar gembira kepadanya bil jannah, dengan surga, rawahu Muslim. Jadi ini berarti kan Rasulullah SAW mendapatkan kabar gembira juga dari Allah. Rasul mendapatkan wahyu bahwasanya orang yang ini sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah, dan mustaiqinan biha qalbuhu, hatinya itu yakin, ya benar-benar murni dari dalam hatinya, maka dia pasti akan masuk surga. Baik. Ya sebagaimana kemarin hadis yang kita kirim, orang yang
Bahkan ada orang yang tidak punya kebaikan sama sekali, tidak punya amalan sekali, itu bisa diangkat oleh Allah dari neraka. Ya, kan kemarin kan hadisnya itu yang bisa beri syafaat ada malaikat, ada nabi-nabi dan orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman, orang-orang saleh ini bisa beri syafaat. Malaikat ngambil ngasih syafaat, habis itu nabi ngambil. Ya. Tapi kalau syafaat Nabi Muhammad SAW ini lebih banyak. Ada nanti syafaatul uzma, ya, ada syafaatnya untuk pamannya, ya, ada syafaat untuk syafaat Nabi itu salah satunya adalah untuk membuka pintu surga, karena pintu surga itu sebenarnya masih tertutup. Orang-orang beriman ketika mau masuk surga ini udah di depan pintu surga nih, tapi masih tertutup, nggak bisa dibuka. Yang bisa buka apa? Dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru bisa dibuka. Adapun orang-orang muslimin, orang-orang beriman tadi, orang-orang mukmin itu bisa juga memberi syafaat. Dan dengan apa? Dengan mengambil orang-orang yang di neraka itu, diangkat kemudian dimasukkan ke surga. Dengan syarat ya tadi la ilaha illallah, beriman kepada Allah. Sampai tinggal tidak ada orang yang punya amal sama sekali. Ya. Kemudian Allah ambil satu genggaman, ternyata kata para ulama kemarin adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan secara fitrah masih ada la ilaha illallah. Ya, fitrahnya masih la ilaha illallah walaupun nggak punya kebaikan sama sekali. Iya ada ya Tat. Ya. Apa ada orang yang tidak ada kebaikan sama sekali? Apa Bisa ada? jadi ada. Kebahagiaannya ya la ilaha illallah, keyakinan itu. Lah ya, kok ya ada Mas? Enggak. Kira-kira ya di dunia ini kan mana ada yang tidak mungkin gitu. Kita ya kabeh mungkin gitu. Ya, kebaikannya keyakinan itu. Fitrah Niki fitrah. bahkan Selain disebutkan ya la ilaha illallah hanya sekedar fitrah saja. Fitrah manusia itu kan bisa kita nggih diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh ke jasad kita ini kan salah satunya karena kita sudah bersaksi Allah niku Rabb kita. Nggih. Napa? sih ada pembawaan ingin bertuhan itu ya. Ini pembawaan Allah itu ya satu, Tuhan itu ya satu, dan tidak menyekutukan Allah. Cuma nggak punya kebaikan sama sekali. Ini pendapat para ulama. Walaupun mungkin belum masuk Islam, tapi keyakinan Bisa ya. Kayak KTP apa Islam KTP. keyakinan Allah itu ada yang menciptakan Nggih, itu ada. Tapi keyakinan wong Allah. asyhadu anna Muhammad dari belum Enggak ada. Heeh. masuk surga Ustaz. Bisa jadi ya. Kalau niku masalah kalau ada lafaz Muhammadnya niku harus setelah Nabi Muhammad SAW turun. Nggih. Kalau sudah diutus ya harus ada Muhammadnya. Tapi kalau sebelum itu, ya, sebelum Nabi Muhammad ada, la ilaha illallah. Nggih. Niku yang Kayak ahlu fatrah itu maksudnya. nggih. Kayak misalnya orang tua Rasulullah itu kan masuk surga tapi masuknya ahlu fatrah itu ya. Bisa jadi situ. Nggih. Belum ada dakwah Nabi Muhammad. Nggih. Allah taala. Iya. Nggih. Walaupun ada keyakinan yang lain katanya masuk neraka. Nggih. Tayyib. Ahlu fatrah. Fatrah. Wong nang hutan belum ada dakwah tapi Nggih. fitrahnya lurus ya. Nggih. Nanti ada kondisi-kondisi yang lain, contoh misalkan orang gila dari awal itu bagaimana, dan kondisi-kondisi yang mirip dengan itu, misalkan kondisi orang nggak berakal nih, atau orang yang Anak kecil. bukan gila tapi Down syndrome atau nopo dan nggak punya akal lah pokoknya nih, entah dia gila entah pokoknya dari kecil nih misalkan orang seperti ini di satu hadis disebutkan dia nanti akan diperintahkan oleh Allah, masuklah kamu ke neraka. Kalau dia ngikutin perintahnya Allah, dia akan masuk surga. Wah, masya Allah. Iya, karena kan yang diutamakan adalah dia itu taat apa enggak. Iya, suruh masuk neraka, dia mau masuk, malah justru masuk surga. Dia misalkan suruh masuk neraka, saya nggak mau, malah masuk neraka. Iya. Itu bagi orang-orang yang tadi enggak dari awal dari kecil sudah tidak diberi akal. Iya. Anak-anak idiot. Anak ya. kecil Iya. yang meninggal gitu juga Iya. termasuk. Kalau anak kecil
anak kecil yang belum balik itu dia disebutkan satu hadis malah dia itu nunggu orang tuanya, nunggu orang tuanya Di pintu. di pintu surga. Nggih, saya tuh Nggak termasuk itu tadi yang disuruh Allah. enggak, karena kalau niku kan orang-orang yang tidak memiliki akal niku. Ya udah nggak memiliki akal karena gila, karena idiot dan sebagainya. Tapi kalau anak kecil meninggal dunia, masih bayi meninggal dunia, nopo-nopo belum balik niku nggih. Niku kok meninggal dunia di satu hadis disebutkan dia niku disuruh malaikat untuk masuk surga. Tapi mereka mengatakan saya nunggu abauna, kami nunggu bapak-bapak kami. Ya, akhirnya mereka niku sebenarnya sedang nunggu orang tuanya untuk bisa nggeret orang tuanya. Mau ngasih syafaat gitu. Nggih. Mau geret. Itu ada hadisnya. Sing dia anak cilik udah ninggal ya. Iya. Udah nggak tabungan. Kemudian dakwah Nabi di sini kalau kita melihat nih, Rasul kan mendapatkan wahyu kemudian langsung disampaikan ke Abu Hurairah, dan Abu Hurairah suruh nyari, misalkan ketemu seseorang kok dia bersaksi la ilaha illallah murni dari hatinya, kabari gembira dengan surga. Berarti dakwahnya Nabi ini memang dakwah dengan kabar gembira. Iya. Tidak untuk ikut Tidak nakal. kabar buruk. Nggih. Waduh, kabar buruk nih. Medeni neraka wae. Tapi neraka. Nah ya. Tapi nggih harus kembali, kita harus ada imbang ya antara khauf, antara takut dengan rojanya. Mungkin itu kalau pertama ya. Pertama berdakwah itu yang menggembirakan. Menggembirakan. Kalau udah bertahun-tahun kasih yang ancaman. Oke, betul. Karena kalau baru mau masuk aja udah langsung ditakut-takuti, nggak jadi. Jadi Iya. Dikasih beban yang banyak. Ini. Malah Orang mungkin. Islam ini kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Ini. Malah mungkin. Maka kan di sini kan disebutkan kata Nabi idhab famanlah kita, pergilah, dan kalau kamu ketemu orang yang bersaksi, cuman bersaksi aja lah, ilallah dalam hatinya, murni dalam hatinya, wes itu surga. Kan gitu nih. Berarti kan dakwah ketika sama orang siapa saja yang ini, yang mungkin awam, mungkin belum ngerti apa-apa, kasih kabar gembira dulu. Baru kalau udah taat, baru harus ada khauf juga. ada tahapannya. Ada tahapannya. Ya, sebagaimana Allah pun misalkan khamr juga nggak langsung diharamkan. Puasa Ramadan itu juga tidak langsung diwajibkan. Ya disebutkan kan puasa itu awalnya 3 hari, 3 hari setiap bulan. Kemudian tahap kedua, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Ini ayat ini pilihan takhir. Boleh puasa, boleh memberi makan. Kalau memberi makan berarti nggak puasa. Kalau puasa berarti nggak memberi makan. Itu tahapan kedua. Untuk milih, tapi dengan tarjih kalau puasa wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa lebih baik daripada kamu memberi makan. Setelah itu tahap ketiga, niku puasa wajib 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu wajib. Ya, berarti kan memang ada tahapannya dalam berdakwah niku. Lanjut nih, untuk pertanyaan. Berarti ini tadi Rasulullah menghilang karena menerima wahyu ya Ustaz? Menghilangnya? Menghilangnya ulama tidak menyebutkan sebab karena apa? ini, karena apa? Apakah Rasul itu menerima wahyu atau tidak? Karena kadang-kadang di saat ada banyak sahabat kemudian menerima wahyu juga sempat ada kayak gitu juga. Pernah ketika di surah Mujadilah itu karena ada seorang perempuan yang mendebat Nabi, kemudian turun wahyu, kemudian dijawab oleh Nabi, debat lagi, dijawab dengan wahyu yang turun ini. Tapi niki salah satu sebabnya karena bisa jadi menerima wahyu, jadi pergi nggak tahu kemana dan sebagainya, nggak dijelaskan sebabnya. Kemudian Nabi menerima wahyu itu dan kemudian disampaikan kepada Abu Hurairah. Jadi wahyu itu bisikan atau suara keras atau apa tuh Ustaz? Apalagi kalau misalkan Rasulullah di depan para sahabat itu menerima wahyu itu diem, hanya bisikan dari hati atau apa sih Ustaz? Oke. Kita Penasaran. kita kan banyak kemarin di hadis-hadis sebelumnya Masuk dengan keringat kan.
keringat. Rasulullah SAW itu kan bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Iya. Kalau ta'lamu nama a'lamu kata Rasul juga ini. Kalau kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, Banyak. berarti kan Banyak. Rasul mengetahui sesuatu yang Banyak. tidak kita ketahui. Ini kan berarti kan walau alam apakah bentuknya itu seperti bisikan atau apa, saya juga belum ngerti apakah seperti itu nih. Yang jelas ada satu ketika mungkin langsung malaikat Jibril yang datang dalam bentuk wujud aslinya mungkin pas pertama kali itu ya, ataupun di momen-momen yang lain seperti Jibril datang dengan menjelma seperti manusia dengan Ya, baju putih mengajarkan Islam, Islam iman, itu Islam. nggih, Manis Islam. nggih, dan lain sebagainya. Nggih. Mesti berbeda-beda nih, Ya. setiap kondisi akan berbeda-beda. Allah Ta'ala. Sebagian meriwayatkan di surah Al-Mujadilah itu Rasulullah SAW ketika menerima wahyu sampai pingsan. Sebagian mengatakan Rasul pingsan kemudian bangun menyampaikan ke perempuan, ya perempuan namanya Khawlah nih, Khawlah yang didihar sama suaminya namanya Aus bin Somit gitu. Didihar, apakah dihar itu talak nih, tanya ke Rasul nih. Kemudian dihar itu tidak talak dalam Islam gitu. Ya tidak talak, tapi kalau suaminya mau balik ke kamu maka harus bayar kafaroh. Puasa ini, kemudian didebat, didebat lagi kan gitu. Suami saya itu gini bayar. Akhirnya buat suaminya. Buat sendiri. Malah untuk kurma sak panjang. Nah itu pingsannya Rasulullah pas kapan itu? Pas didebat sama perempuan tadi, kemudian kan turun wahyu. Nah, berarti masih ada perempuannya Masih itu? ada perempuannya. Semaput gitu ada kan? Oke, sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Semaput Oh, kemudian iya, dengan berbagai cara lah gitu. berbagai cara, mungkin beda-beda nih. Mungkin cukup langsung keisi hatinya Iya, ya. langsung Dengan apa, tanpa semaput, tanpa Iya. apa, tanpa keringat. betul, beda-beda kondisinya. Allah Ta'ala. Mantap kali? Lanjut. 425 nih. Bismillah wa an Abdillah, dan dari Abdullah ibnu Amrin ibnu As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai dari keduanya, dari Abdullah dan dari Amr. Ani Nabi SAW, dari anna bahwasanya Nabi SAW tala qaulallahi azza wa jalla, membaca firman-Nya Allah azza wa jalla fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Di surah Ibrahim ayat 36, Rabbi innahunna adlalna katsira minan nas. Surat Ibrahim ini. Iya, surah Ibrahim, dan ini yang mengatakan doanya atau yang mengatakan anak baik Ibrahim ini. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ya Allah, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala itu adlalna, telah menyesatkan kasiron, kebanyakan minan None nas. toket ya Ustaz. Apa? None toket. Boten niku non niswah. Karena hunna, innahunna. Nggih. Innahunna adlalna kasiron minan nas. Kebanyakan berhala-berhala itu menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, fa innahu, sungguhnya dia minni, dariku. Ini berarti juga ada rasa harapan bagi umat-umatnya Nabi Ibrahim ini untuk mengikuti Nabi Ibrahim dan tidak menyembah berhala. Kemudian Nabi juga membaca di firman Allah yang lain, wa qaulu Isa, ini perkataan Nabi Isa yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 118. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk. In tu'adzibahum, ya Allah, jika engkau mengadab mereka, fa innahum ibaduk, padahal mereka itu ya hambamu. Ya Allah, jika engkau mengadab mereka, padahal mereka ya hambamu. Itu sebagian riwayat Rasulullah SAW membaca ayat ini di malam hari, di sholat malamnya.
itu Diulang-ulang. berulang-ulang Ulang-ulang ya. nih sampai nangis nih karena kenapa nggih ya Allah kalau misalkan hamba yang umatku ya maksudnya hambamu ya Allah engkau azab padahal mereka yang hambamu Maksudnya kasihan gitu. kasihan ini bentuk sayangnya Rasul ini sampai seperti itu kalau kita nggak Berarti ini bisa jadikan dalil misalnya kita sholat baca sebagian ayat itu kita ulang-ulang lah Pak. Iya. betul buatan sebagian ayat nggih satu ayat Satu Ini ayat, kalau full tidak, gitu ya. satu ayat ini, Satu ayat satu full ayat. gitu ya. Iya, satu ayat. Soalnya anak itu ada yang tanya, katanya ada imam itu membaca ayat ini Ihdinas siratal mustaqim itu diulang 3 kali Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya. betul apa boleh sebenarnya untuk apa nggih meresapi ini ku betul apa meresapi apa yang kita baca ataupun misalkan kadang-kadang di sebagian ayat kemudian diulangi sedikit sekali atau 2 kali pun juga tidak ada masalah sebagian ayat dan Rasul membaca itu sampai berulang-ulang ini ayat ini Nggih. Saya berulang-ulang pernah sampai baca nangis. riwayatnya Ustaz. Nggih. Nggih. Itu sampai nangis Sampai nangis. karena kasih sayangnya Rasul kepada kita Itu artinya memang anu banget Pak. Nggih. Intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengampuni mereka ya Allah fa innaka sesungguhnya engkau antal azizul hakim Kan Ghafurur Rahim ya. Nggih. Yang maha perkasa, Apa ada maha mungkin di bijaksana. ayat lain yang Ghafurur Ya. Rahim. Wallahualam nih. Kalau Ya, ini kan lebih harusnya ya apa Allah yang maha bijaksana, maha bijaksana. Ya bijaklah maksudnya. Nggih. Ini kan hambamu ya Allah, ya jangan diantar ya Allah ini hambamu ya Allah jangan diantar. Ada Tanpa maha 118. bijaksana gitu ya, Iya, seolah-olah iya, gitu. bijaksana ya Allah, engkau maha bijaksana. Mau tak cek lagi di itu di sifat sholat Nabi itu ada. Kemudian ketika baca ayat ini farafa'a yadaihi maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Kedua tangannya diangkat. Ini berarti kan berdoa nih. Allah. Sunnahnya adalah mengangkat tangan. Wa qala Allahumma ummati ummati. Wa baka. Ya Allah umatku 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 umatku. Ini yang diingat-ingat umatnya terus. Masya Allah. Wa baka dan menangis. Wabaka dan menangis. Ya, Masya Allah. Faqala Allahu Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman niki, ya Jibril mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril idhab ila Muhammadin. Wahai Jibril, pergilah ke Muhammad Muhammad. dan Tuhanmu lebih mengetahui apa Wa rabbuka a'lam dan Rabbmu lebih mengetahui. fasalhu Fasalhu ma yubkihi, maka tanyalah dia apa yang membuatnya menangis. fasal tanah. Sa'ala yas'alu. Nggih. Ya, bisa dibacanya sal kalau seperti di Al-Qur'an sal bani Israil Iya. amma bainahum. Bukan minta ya Ustaz. Bukan minta. Ada tergantung konteks kalimatnya. Tergantung konteks kalimat. Mau yubki Apa yang membuatmu menangis? Tanya kepada Jibril. Muhammad. Fa'atahu Jibril, maka Jibril pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fa'akhbarahu, kemudian mengabarkannya. Fasa'alahu fa'akhbarahu, kemudian bertanya kepadanya dan mengabarkan kepada Jibril jawaban Rasulullah. Rasulullah SAW mengabarkan jawabannya itu kepada Jibril bima qala, dengan apa-apa yang dia katakan itu. Wa huwa a'lamu, dan dia ya Allah lebih mengetahui. Wa qala ta'ala, wa qala Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab, pergilah. Ini laporan saya terus balik nih. Rasa Jibrilnya bayangnya. niki. Ya coba kita berdaya. Ya Jibril idhab, pergilah ila Muhammadin, kepada Muhammad. Fakul, Katakan katakan
Oh iya, ini apa balik lagi nih, walau alam saya juga nggak. Laporan gitu kan. Iya. Tapi ya bisa jadi ya kehendak Allah. Iya rasa bolak-balik kita dohiri tapi wis Langsung Kalaupun misalkan balik bagi malaikat Jibril ya sangat sangat mudah. ya, set-set. Seakan-akan kau yang bayangke manusia aja. Iya. Mbah bolak-balik ora Ya ya. enggak apa-apa. Ora apa-apa juga sih. Iya. Kemudian dikatakan pergilah ke Muhammad dan katakan inna sesungguhnya kami sanurdika kami akan meridhoi akan meridhoimu fi fi ummatika ya, memberikan ridho kepada umatmu itu Wala nasuuka dan tidak membuat keburukan untukmu. Su dari kata su. Ini fi'il ini ya Ustaz. Nggih. Nasu. Nggih, sa'a yasu'u. Sa'a. Baik. Dari sini kita juga belajar niki umatnya Nabi niki memang berarti kan penuh dosa. Ya, banyak dosanya kita niku, banyak ya lemah imannya, sering lalainya gitu. Maka Rasul itu selalu ngiling-ngiling, selalu memikirkan kita semua. Ya Allahumma ummati 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 sampai menangis gitu. Ya, saking kasih sayangnya sampai nangis. Sebagaimana ya kalau ibu itu Ya. sama Mikir anaknya, anaknya. nangis. Mikir ke anaknya. Mikir ke anak. Iya. Ya, harusnya Aman enggak? ini juga harus kita terapkan kepada seluruh muslimin, seluruh orang Islam, kepada seluruh orang Islam. Ini harus kasih sayang. Jangan sampai ya uripmu. Jaga keluargane tok. Jangan keluarkan itu gitu. Iya. Walaupun mereka yang sesama muslim kadang menjengkelkan, kadang Iya, sama- buat maksiat gitu ya. Iya, Kan di walaupun masyarakat terjadi. tuh kadang Iya. kayak gitu. Kita tetap Kasih kasih sayang sayang. mendoakan. Tetap kasih sayang. Lah kalau misalkan nih, ya kita tahu kita semua umatnya Nabi ini banyak berbuat salah, banyak Iya. menjengkelin gitu. Iya. Tapi Rasul tetap umati. Enggak terus umatku sing kae tok sing kae ora lho. Itu tuh Nabi. Nabi. Ya, artinya kan jika kita harus kasih sayang kepada siapapun walaupun ya kadang-kadang omongan yang jengkel ke ya, apa yang jengkel ke tapi tetap harus ambil mesti ada kebaikannya lah. Baik. Artinya jangan mikirkan diri sendiri, mikirkan orang lain. Kemudian juga niki Rasulullah SAW itu tidak langsung minta sesuatu kepada Allah untuk umatnya. Nih, kalau Nabi Isa itu kan bisa menghidupkan orang yang meninggal dan lain sebagainya nih. Tapi Rasul menyimpan jadi disebutkan ya setiap Nabi di riwayat Muslim kalau nggak salah ini. Ini riwayatnya sahih ini. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi itu dia memiliki doa yang mustajab, yang pasti akan dikabulkan oleh Allah ketika dia berdoa dengan itu. Wa akhtabi'u wa disebutkan wa akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Dan aku menyimpan doaku itu untuk syafaat umatku, kata Rasul. Jadi Rasul itu masih nyimpan doa yang mustajab itu untuk Nanti. syafaat ya, di akhirat nanti. Di akhirat untuk bisa memberikan syafaat. Jadi ditahan dulu, enggak harus Enggak semuanya diberikan. Enggak semua diberikan. Kita nanti minta kepada Allah di akhirat ya. Nggih, minta sama Allah di akhirat nanti kan. Yang namanya berubah jadi syafaat ya. Nggih, berubah menjadi Kalau di syafaat. dunia doa, di akhirat ini syafaat. Minta Syafaat. pada Allah untuk Nggih, betul. keringanan umat. Nggih, betul. Baik. Maka nggih, Masya Allah ini kalau disebutkan di surah At-Taubah ayat 128 kan laqad ja'akum sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum. Ya, seorang rasul dari umatmu sendiri, dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma'anitum. Dia niku nopo berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi kalau umatnya menderita niku dia sangat berat. Napa niku? Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ya, dan dia sangat menginginkan keselamatan ya keimanan bagimu.
Kemudian raufur rahim, dia itu penyantun dan juga penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifatnya Rasul yang harusnya kita berusaha untuk meniru. Surah At-Taubah 120 di akhir-akhir ini, sebelum akhir. Maka ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian juga pelajarannya, Rasul niku dari hadis ini, ketika umatnya berbuat dosa, Rasul tidak minta untuk diazab. Tidak minta untuk umatnya itu diazab. Kalau di nabi-nabi yang lain sebagian kan minta. Minta diazab kan. Minta dihanguskan, dihapus, Iya. dibinasakan. Ini contohnya misalkan di surah Nuh. Surah Nuh ayat yang ke-26 disebutkan Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu yang tinggal di muka bumi. Pantesan dihapus. Nah, orang kafir kan bukan umatnya, Ustaz. Ya ini kan termasuk umatnya. Oh, anu ya, Iya. di masa Kemudian dia kehidupan beliau. iya, di masa beliau. Iya. Itulah istimewanya Rasulullah kita. Masih ada rasa kasih sayang, barangkali nanti ada muncul, barangkali tobat. Saya tuh barangkali- berdoa ikut-ikutan Nabi Nuh itu boleh enggak ya? Supaya menghancurkan orang kafir sehingga tidak ada muslim yang tapi orang di mendolimi siapa gitu. kali nggak di Sehingga muslim itu nggak ada yang mendolimi gitu. Makanya terus hancurkanlah orang kafir. nah, masih ibu Saya ingat doanya Nabi Nuh. Mel-mel gitu. Gonil. Iya, setiap saat tuh hancurkan orang kafir ya tidak ada apa namanya? Kan barangkali bisa jadi nanti nggak ada. dapat hidayah kan gitu. Kita harus rahim, kasih sayang, berharap suatu saat dapat hidayah. Sebenarnya termasuk jangan juga rohim. Kenapa? Jangan rohim dengan orang-orang Orang muslim. muslim. Iya. Karena jangan kasih sayang dengan orang muslim, jangan doakan keburukan untuk orang kafir. Tapi kalau jangan doakan dapat hidayah, jangan berarti rohimnya bukan kepada orang muslim saja, tapi Semua. seluruh. Ya sebagaimana Rasul nih, berarti Masya Allah tidak minta. Padahal banyak nih Nabi Nuh, kemudian Nabi Lot itu juga di surah Iya, iya. Al-Ankabut Nabi Yunus. ayat 30. Ayat 30 nih. Nabi Yunus nggak ono sing dibinasakan, dia sendiri. Saya mutongkan. Saya mutong. Saya dolim. Ya Allah. Ini kalau doanya Nabi Lot disebutkan Al-Ankabut 30, qala rabbi insurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku dari kaum yang berbuat kerusakan itu. Jadi tolonglah aku dari kaum yang berbuat kerusakan, maksudnya adablah mereka. Ya, adablah mereka agar aku selamat dari kaum yang berbuat kerusakan itu. Maka kan kaumnya Nabi Lot kan dibinasakan. Ya. Ya, kecuali hanya dari sedikit saja dari keluarganya itu yang diselamatkan oleh Allah. Semuanya dihancurkan oleh Allah. Jadi, sedangkan Nabi, walaupun Nabi ngerti banyak orang kafir yang mau Yang bunuh Taif Rasul, itu, Taif itu di ya. Taif juga dilempari sampai berdarah-darah itu. Bahkan malaikat yang di situ kan Malaikat mengatakan, minta kalau ya Rasul kalau mau kita bunuh tak angkat, blok ke orang-orang ini aja. Tapi Rasul kan enggak. Dengan kasih sayang. Berharap anak Keturunannya. keturunannya itu kan nanti bisa dapat hidayah dari Allah, ya, bisa menjadi pembela Islam. Darahnya aja nggak boleh netes kok. Sampai dilap-lap. Saking makasih. Itu bidane kasih sayangnya Rasul apa? saya bisa ngasih syafaat ya cuman Nah, saya kalau dakwah di masyarakat, orang tuanya didakwahi pada nggak mau, itu saya ingat itu kejadian itu. Mudah-mudahan nanti anak turunnya mau. Iya, iya, sekali. Semoga anak-anaknya jadi baik. Baik. Kemudian dari sini juga, dari hadis ini juga kita belajar, niki Rasul kan nangis nih, nangis, kemudian Allah mengutus Jibril untuk tanya Nabi Muhammad kenapa, apa yang membuatnya menangis. Berarti yang justru mendatangkan rahmat Allah adalah tangisan. Ini tangisan dari Nabi ini yang mendatangkan rahmat dari Allah. Kemudian Allah mengatakan, Pratega. nih, kami beri Allah ridho tega. untuk umatmu. Padahal Allah ya tahu nangisnya karena apa, tapi tidak nyuruh Jibril lah. Ini. Baik. Jadi salah satu yang mendatangkan rahmat Allah berarti adalah
seringnya menangis gitu. Kok ini ditangisi apa terus nyolok apa ya ora tegel. Iya ditangis. Bocah cilik. Wis Berarti metu Allah ya gitu ya ditangisi gitu nggak tega ya. Kasih. Jalan sih Kita enggak. anak jaluk motor terus nangis terus ngene-ngene suwe-suwe ya luluh. Iya ini aku bikin benten nih. Jalukin mobil motor. Maksudnya bahasanya terus dia pertahanannya luluh. Jadi kalau malah orang niku kalau di surah ini surah Hud nggih, ayat di surah Hud ayat 15-16 orang yang cinta dunia wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang cinta dengan atau senang dengan kehidupan dunia dan perhiasannya tak beri, kata Allah, tak beri sepenuhnya itu, diberi dengan nuwaffi ilaihim ya. Tapi dengan apa? Dengan kesempurnaan amalnya niku. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia itu tidak ada yang dirugikan. Tapi ayat setelahnya ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Eman lah. Apa? Eman. Iman ini. Di dunia dikasih terus. Nah, nanti tinggal di akhirat itu yang dikasih adab saja. Jadi, nanti di hadis ada nanti di hadis di bawah ini di bawah-bawahnya 428 berkaitan tentang hal tersebut. Niku hadis kedua 425. Untuk pertanyaannya sebelum kita lanjutkan. Tidak ada, lanjut 426 nggih. Bismillah kita baca wa an Mu'ad bin Ibni Jabalin, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala berkata, kuntu ridafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu adalah aku ridafa di belakang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa Ustaz? Bentuk apa ini Pak? Apa? Ridefa. Bukan Ridefa. dorok bukan. Ridafan itu bentuknya ini sebenarnya kayak masdar. Ya, Masdar. coba kita lihat. Ini mirip dengan hadis yang sudah kita baca. Dari fi'il ini. Ada Ini- fi'il matinya. Ridfa. Nggih. Kalau ini bukan fi'il, ini isim. Isim. Ridfa. Karena kuntu Ridfan ini sebagai khobarnya kan. Khobarnya kana. Nggih. Dari apa? Fi'ilnya. Nggih. Fi'ilnya rodafa yartifu. Rodafan. Berarti diartikan belakang Nabi ya. Ustaz. Di belakang Nabi nggih. Untuk Di belakang. Niki ridafun. Enggak kelihatan sebenarnya. Enggak disebutkan. Apakah masdar? Masdarnya sebenarnya rodafun. Masdarnya. Ridafun harusnya bentuknya niki nggih sifah musyabbahan niki. Sifah musyabbaha bismil fa'il. Tapi bentuknya agak sedikit berbeda dengan biasanya. Biasanya itu kalau di hadis yang lain, niki ada juga di hadis 415 niki persis niki yang sudah kita bahas kemarin 415 itu bentuknya adalah rodif. Kalau rodif nggih sifah musyabbaha bentuknya. Rodif. Kalau ridafun niki memang rodok aneh. Rodif, artinya juga belakang Ustaz. Rodif. Rodif. Sifat musyabbaha orang yang di belakang, orang yang ngikutin. Follower. Rodif. Kalau di hadis sebelumnya yang kita bahas 415 itu rodif. Kan disitu kan disebutkan 415 anak Nabi SAW wa Mu'ad rodifuhu. Ya rodifuhu. Mungkin sifat musyabbaha. Tapi kalau ridafun ini nggak harusnya sifat musyabah karena nggak boleh niki kalau ada kuntu di sini kok masdar ini kurang tepat. Ya, harusnya ini isim fa'il atau sifat musyabah bismil fa'il. Ini rodif. No?
fiilnya apa? Radufan apa? Rodafa. Roda. Nggih, roda. Rodafa yardufu ya maksudnya. Rodafa yardufu. Rodafa yardufu. Rodafa. Baik. Kita lanjutkan. Qala kuntu di depan Nabi, adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin, di atas khimar. Oke. Jadi Rasul niku nggoncengke Mu'ad bin Jabal di atas khimar. Nggih. Niki bukan berarti nyiksa khimare mboten nggih. Khimar kan jare siji. Cilik. Makanya niki khimare masih cukup untuk Berdua. berdua, dan Mu'ad pun kan masih muda. Hmm. Iya, masih kecil, masih muda, sehingga tidak memberatkan bagi khimarnya ini, keledainya. Masuk ya Rasul tega yang ini. Khimar cilik terus. Himar itu kuat nggih, nggih ngangkat bertonton gitu bisa. Nek himar. Masuk Kalau tonton gitu Enggak, kan. oh enggak. Quintal. Quintal masih mungkin. Iya. Saya banyak kalau di Mesir itu kan masih banyak itu orang-orang yang Ya, naik oke. khimar gitu. Khimar, Ini. Biasanya untuk berdua apa satu orang? Katakanlah satu orang. Tapi membawa barang itu nggih Barang-barang biasa. gitu, samping-sampingnya kadang-kadang Karena gitu. himar kan buat barang. Nek untuk 2 orang ya masih bisa. Kalau Cilik. Iya, kecil-kecil kecil loh, yang Mu'ad satunya ini kan gede, kecil. satunya kecil bisa, atau kecil-kecil berdua bisa. Gede-gede nggak kuat ya. Kalau gede-gede bisa. Rusaknya, Mbak. Iya. Di Indonesia hampir nggak ada himar ya. Nggak ada khimar. Kuda kecil yang Ya, kuda Yang poni biasa. itu boleh. Nih, kuda Kuda poni. kuda kuda Iya yang kan cilik. yang Jadi dipakai buat naik itu kan cilik-cilik itu. Nggih. Bandi itu apa? Nggih, kalau di bahasa Arabnya namanya bigol. Oh, bukan Oh, himar. bigol itu kuda poni Itu itu. nganu nggih. Bigol niku antara Himar dan Keledai. kuda. khimar dan kuda. Jadi lebih gede dari khimar, lebih kecil dari kuda. Niku namanya bigol. Biasanya yang naik anak-anak kecil gitu. Iya. Kalau Itu nggak kuda ya? poni itu nggak untuk kita kalau mau latihan gitu loh, nggak Iya. naik yang poni. Cilik. Niku kalau di Mesir itu di kota besar Kairo niku masih banyak orang yang naik Naik himar. khimar, naik Himar. kuda gitu. Nek binggol nggak ada sananya. Ya, banyak. Bigol Oh, mungkin banyak jarang, Pak. Bu, jarang. Malah di sini Kalau- banyak. Kalau di sini lebih banyak. Kalau di sana tuh rata-rata kudanya gede-gede, agak gede-gede dibandingkan. Udah sini lah beda nggih. Nggih, saya lihat udah di sini kok Cilik-cilik. naik nomor yang entah itu handy atau yang agak Iya. gede itu juga. Berarti kudanya kuda-kuda di kecil. Arab itu tinggi-tinggi gitu. Nggih, lebih gede-gede. Jualan Tapi apa? sekarang di Kairo apa masih tetap? Apa? Di apa itu tadi? Himar itu apa masih pada naik gitu? Masih Pak, masih Bu. Masih. Cuman ya nggak pas agak kesini dikit, agak rotok Agak sana pinggiran dikit, gitu agak mungkin. pinggiran dikit. Tapi Atau masih kota Kairo nih. Cuma untuk pariwisata aja. Di sana ada. Agar nggih seneng-seneng Iya. tok. Saya pas ke sana nggak lihat. Mungkin Kurang karena seneng. sebentar ya terus pindah. Oh, nggih, kalau jenengan di tengahnya di nopo lewatnya jalan-jalan besar jarang lewat. Nggak ada, iya. Jarang. Nggak ada. Agak ke dalam sedikit, agak Oh. dalam sedikit itu udah Kampung. banyak. Nggih, masih. Mesir yo gurun pasir nggih Ustaz nggih. Nggih, gurun pasir banyak. Ngarambe banyu ning jebak sungai. Kita lanjutkan ini digonceng Nabi si Mu'ad nih di belakang himarnya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan ini hadisnya sangat mirip dengan sebelumnya. Ya Mu'ad, hal tadri, wahai Mu'ad, apakah kamu tahu ma haqqullah ala ibadi? Apa haknya Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah niku? Kultu, aku mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi kalau orang yang nggak tahu nih, lebih baik mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya saya nggak tahu, ngomong aja nggak tahu. Jangan semua pertanyaan harus dijawab.
bentuk ketawa Ngawur. Kenapa? Oh, ngawur nggak ngerti. Kira kita ngawur-ngawur nih. Sing penting kan kita. Gen ketok. Pinter. Nggih. Nggak tahu. Nggak tahu Allah wa Rasulullah alam. Kala kemudian Rasul menjawab, yes. Jadi biasanya selalu rata-rata dakwah Nabi ini dengan seperti ini, dialog. Tidak, Bertanya. tanya jawab, tidak nasihat terus. Jadi Rasul nggak suka kok ceramah sampai berjam-jam, yang guru menangkal gurun. Ngantuk. Gitu. Iya. Rata-rata dakwah Nabi mesti dengan dialog, Dialog. pertanyaan, apa-apa. Lebih paham ya. Nggih, lebih fokusnya dapat, Ya. lebih bisa dipahami. Terus karena ada interaksi itu kan ada kegiatan ini, variasi kegiatan kan Iya. yang denger juga jadi perhatian. Nggih, jadi nggak bosan juga, lebih perhatian. Apalagi ditanya, ya Mu'ad, ya panggil, wahai Panggil Mu'ad namanya. kan berarti kan fokusnya langsung dapat gitu. Tapi kalau nggak dipanggil ya, apa kan harus, oh ya, harus turun. Baik. Rasul kemudian mengatakan fa'innas, maka sesungguhnya haqqallahi, haknya Allah itu ala ibadihi, ala ibad, haqqallah ala ibad. Haknya Allah atas hamba-hamba itu adalah an ya'buduhu, agar Allah itu disembah. Ya, mereka itu hamba-hamba itu menyembah Allah. Jadi haknya Allah itu ya disembah. Walaupun sebenarnya Allah pun juga nggak butuh sujudnya makhluk. Walaupun nggak disujudi oleh makhluk pun ya Allah tetap tinggi. Ya Allah tetap maha segalanya. Jadi tidak mengurangi kerajaannya sedikit pun. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah syai'an sedikit pun. Jadi haknya kita harus menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Itu haknya Allah. Sedangkan haknya, itu kan berarti kalau haknya Allah, kewajibannya hamba ya, disembah dan tidak boleh menyekutukan. Ini kan haknya Allah. Berarti juga kewajiban seorang hamba. Kita niku kewajibannya niku. Kebalikannya, kalau kita sudah melakukan kewajiban, berarti kan kita punya hak. Haknya hamba apa? Wa haqqul ibadi, dan haknya hamba itu Allah, atas Allah, an la yu'adziba, an tidaklah nabonan an agarlah tidak yu'adziba mengazab sinten man la yusyriku bihi syai'a, orang yang tidak menyekutukan Allah. Jadi haknya kalau nggak menyekutukan Allah berarti nggak diazab. Gampang sini kita ya. Ini kan berarti kan kabar gembira nih, nih dakwah juga nih, dakwah kepada Mu'ad yang masih kecil, yang masih muda nih, dengan kabar gembira. Kabar gembiranya orang kalau menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan haknya Allah, haknya hamba, berupa Allah tidak mengadab hamba itu. Jadi syaratnya tidak menyekutukan Allah, maka insya Allah tidak akan diadab oleh Allah. Maka ini kan kabar gembira, otomatis Mu'ad itu tanya. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, atau ya Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, afala, bolehkah aku memberi kabar kepada manusia, ya, ngasih tahu ini kepada manusia, kepada orang-orang. Ini kadang-kadang kalau misalkan kita ini, kalau dikasih kabar gembira langsung disampaikan, nggak tanya dulu. Ini Mu'ad itu tanya dulu, boleh nggak? Khawatirnya nggak boleh. Ya, kalau kita kadang-kadang ya kabar baik, kabar buruk, kabeh disebar malah. Kabar buruk, kabar fitnah, kabar jari ini ya semono. Jarine iya dong. Dan kita pun kadang-kadang dengar kabar pun langsung menerima mentah-mentah. Ya, ini harus dihindari karena kita malah bisa dapat dosa kilau kolam.
Jadi kalau dapat kabar tabayun dulu, apalagi ini kabar tentang muslimin yang misalkan kabar muslim kok tidak baik, katanya kok nggak baik, benar nggak? Ya. Langsung tabayun kepada siapa ya? Yang bersangkutan. Baik, qala apa jawaban Rasul? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan memberi mereka kabar gembira ini wayattakilu, dan bertawakallah ya, agar mereka itu juga bertawakal. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Oh, jadi jangan dikabarkan ini, Bang. Ini jangan dikabarkan. Di riwayat yang lain nanti kan di kemarin yang kita bahas 415 niku akhirnya Mu'ad ini kan menyampaikan hadis ini sebelum beliau meninggal dunia. Oh iya. Sebelum meninggal dunia khawatir beliau niku nutupi ilmu. Tapi semenjak hari itu sampai niku mau meninggal dunia tidak disampaikan ke orang lain. Kenapa? Khawatir orang niku terus nyepelek ki. Yes, yang penting saya tidak menyekutukan Allah, wis aman. Ini kan akhirnya orang itu menyepelekan. Kemudian juga niki hadis yang sangat bagus dalam dakwah niki, suasananya yang bagus nih. Suasananya berdua, lagi gonceng, berarti kan suasana yang indah, suasana yang lembut, suasana yang bagus untuk berdakwah. Niki bagus untuk disampaikan dakwah. Dan kadang-kadang pun misalkan kita niku ya dakwai seseorang, memberi kabar gembira kepada seseorang, tapi dia itu tidak mau mendengar, tidak punya keinginan untuk mendengar, itu sebenarnya nggak ada manfaatnya. Kalau misalkan kita mau ngasih tahu itu ya orang-orang yang siap untuk menerima ilmu itu. Kalau misalkan orang nggak siap untuk menerima ilmu, mau kita kasih tahu sebenarnya ya nggak ada manfaatnya. Menolak. Ini pada anak kecil. Ya, kalau anak kecil kan masih kecilnya seberapa no? Anak kecil ini kan masih tamyiz atau enggak kan? Iya. Kalau sudah tamyiz, sudah ngerti baik benernya, baik buruknya. Tamyiz itu gini ya, mungkin diajak perjalanan sambil kita kasih nasihat. Sudah ngerti, Iya. itu berarti sudah masuk. Tapi orang-orang yang enggak mau menerima ilmu, kok kita paksakan, ya malah justru kadang-kadang malah keburukan. Ya. Malah ya kita nyampaikan, malah kita yang dapat fitnah lah, Iya. dapat malah ini. Ya, maka di dalam surah Az-Zumar ayat ke-17-18 disebutkan, "Fabasyir ibadi alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana." Surah Az-Zumar ayat 17-18. Fabasyir ibadi, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka? Alladzina yastami'una, orang-orang yang mau yastami'una, mendengar. Yastami'una al-qawla, mau mendengar ucapan, wa yattabi'una ahsana, dan orang yang mau mengikuti kebaikan. Jadi nyampaikan itu ya orang yang tadi siap untuk mendengarkan, menerima ilmu itu dan mengikuti kebaikan tadi. Nah, itu yang ngajar ya yang siap menerima. Iya. Yang tak mengkondisikan, tak ngene. Kita banyak kehilangan energi untuk mengkondisikan orang siap. Sing gelem. Yang bujuk-bujuk sing anu. Betul. Saya gelem-gelem wae ngono. Sing gelem yo kene, ora gelem yo ora apa-apa. Yang bisa saja. Iya. Yang saja. Karena kalau dipaksakan pun juga malah tidak baik. Enggak nombong. Tidak mau. Malah konfrontasi. Iya, betul. Buang energi tenan dan kadang bikin mangkal. Iya. Kadang-kadang bikin mangkal. Baik. Maka niki Mu'ad bin Jabal tidak langsung menyampaikan kabar gembira ini agar orang itu dalam kondisi juga sudah siap, di kondisi sudah siap untuk menerima ilmu. Kemudian juga tidak meremehkan. Orang-orang kalau meremehkan ya nanti malah tidak baik. Akhirnya mereka kalau meremehkan maunya berbuat dosa. Penting kan saya nggak menyekutukan Allah, mau berbuat dosa apapun yang penting saya nggak menyekutukan Allah, aman saya, nggak dianggap oleh Allah. Ya berarti kan ini jadi orang menyepelekan, meremehkan. Malah justru bisa jadi azab yang besar bagi orang-orang yang suka meremehkan seperti ini. Baik.
Untuk katanya sampun. Sampun enggak apa-apa. Oh, iya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ora teko. Iya, Mbak. Cepake meja iki lho ora teko. Sesuk diciptakan lah. Oh, foto. Biasanya cara diciptakan malah teko itu. Heeh. Tinggi wis anu, Mbak. Iki wis ngomong nek. Kuwi kan ketemu